Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alifah dengan NIM 7211419015, ingin menjelaskan tentang bab 5 mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Lalu yang pertama ada peranti keras. Komputer-komputer yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi disebut sebagai komputer mainframe. Lalu ada komputer mikro muncul ketika komputer digunakan oleh satu orang dan disebut komputer pribadi atau personal komputer atau PC. Lalu ada komponen-komponen utama komputer. Yang pertama ada prosesor, yaitu mengendalikan kalkulasi dan perbandingan data secara logis serta mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Lalu yang kedua ada memori, random access memory atau ruang penyimpanan printer, yaitu memori yang terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut motherboard. Data memori akan hilang ketika daya untuk komputer dimatikan. Lalu ada ruang penyimpanan, yaitu memori yang terletak di suatu alat yang tidak terdapat pada papan utama. Kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepaskan dan dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Data yang disimpan tidak hilang ketika daya komputer dimatikan. Alat-alat penyimpanan yang umum adalah floppy disk dan CD. Lalu yang keempat ada alat input atau input device, yaitu suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Alat-alat input yang umum adalah keyboard, mouse, dan pemindai. Lalu yang kelima ada alat output atau output device, yaitu suatu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat-alat output yang umum adalah monitor komputer, printer, CD, dan pengeras suara. Lalu yang keenam ada alat input atau output device, yaitu suatu alat yang dapat melakukan fungsi-fungsi input maupun output. Contohnya adalah monitor layar sentuh dan disk penyimpanan seperti floppy disk, zip disk, dan CD yang dapat ditulis ulang. Lalu ada alat-alat komputasi pribadi, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulis dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Lalu yang kedua ada telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Lalu ada jaringan rumah, yaitu jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet broadband. Lalu ada keamanan komputasi rumah, yaitu banyak orang yang telah menggunakan komputer mikro selama bertahun-tahun dan tidak pernah memikirkan mengenai masalah keamanan. 3 aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro, yaitu update sistem informasi, virus, dan spyware. Lalu penjelasannya mengenai perbaruan. Terdapat 2 jenis perbaruan yang penting bagi pengguna individu, yaitu update sistem untuk informasi dan untuk peranti lunak operasi. Lalu yang kedua ada virus. Virus komputer adalah program-program komputer kecil yang mengandalkan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Worms adalah file atau program yang berdiri sendiri. Lalu yang ketiga ada spyware, yaitu sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Lalu ada peranti lunak. Ada 2 jenis peranti lunak, yaitu peranti lunak sistem dan peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai antarmuka yang menghubungkan pengguna peranti lunak aplikasi dan peranti lunak keras. Lalu ada peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi siap pakai, diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Peranti siap pakai memiliki 2 keuntungan penting, yaitu peranti lunak siap pakai telah langsung bersedia, lebih murah daripada peranti lunak khusus. Lalu ada peranti lunak aplikasi khusus. Terkadang sebuah organisasi memiliki operasi yang unik. Bisnis memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultannya terdiri yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Ini disebut peranti lunak khusus.
Lalu ada peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Peranti lunak komputer yang sederhana dan penggunaannya intuitif seringkali dikatakan mudah digunakan pengguna atau user friendly. User friendly berarti bahwa aplikasi tersebut telah dibuat seksama sehingga berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dapat diakomodasi. Lalu ada karakteristik aplikasi yang mudah digunakan, yaitu dialog dipandu diarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan masalah-masalah lain yang serupa. Lalu menu, lalu pola dan formulir-formulir isian. Lalu yang keempat ada bantuan sensitif dan konteks. Lalu yang kelima adalah antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Lalu ada komunikasi, ada koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara berdengung, sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang dapat diandalkan. Lalu saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Lalu jaringan pribadi maya atau virtual private networks atau VPN. Lalu komunikasi jaringan ada paket. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Lalu selanjutnya ada protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal. Lalu IBM dan perusahaan lainnya mulai mengembangkan protokol komunikasi, sistem network arsitektur, dan token ring dan internet. Lalu ada alamat jaringan internet. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Lalu ada jenis-jenis jaringan, ada 3, yaitu jaringan area lokal, local area network, yaitu sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Lalu yang kedua ada jaringan area metropolitan dan jaringan area luas, yaitu suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Lalu yang ketiga ada internet. Internet bersifat umum. Setiap orang dengan sebuah komputer dan akses ke media komunikasi akan dapat menjelajahi internet. Lalu ada konvergensi komputasi dan komunikasi. Voice over Internet Protocol adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digital dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.